Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang materi Khulasatul Yakin, review materi bab 20. Ibtalut tabani, pembatalan pengangkatan anak. Ini masih berkaitan dengan bab sebelumnya, peristiwa Zaid dan Zainab. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memutakhidan Zaid bin Harisa kabanihi hatta al-haqqahu binasabihi kama kanat adatul arabi fit taban. Rasulullah mengambil Zaid sebagai anaknya, kemudian menyandarkan nama Nabi Muhammad dengan nasabnya Zaid ini, sehingga Zaid bin Harisa menjadi Zaid bin Muhammad, seperti kebiasaan orang-orang Arab dalam mengadopsi anak laki-laki. Falamma amarallahu bi ziwaji Zainaba qala li Zaidin amsik 'alaika zawjaka wattaqillaha wa akhfa amrullahi wa huwa ya'lamu annahu la budda hasilun. Ketika Nabi Muhammad mendapatkan perintah dari Allah untuk menikahi Zainab, itu Nabi Muhammad masih berusaha menyembunyikan perintah itu dari Zaid demi menjaga perasaannya Zaid. Dengan demikian Rasulullah menyampaikan kepada Zaid agar Zaid itu menahan diri, bersabar, mempertahankan Zainab, dan diperintahkan oleh Nabi Muhammad untuk bertakwa. Meskipun Rasulullah tahu apa yang difirmankan oleh Allah itu pasti akan terjadi. Li'annahu khasya an takuna al-arabu tajawwaja Muhammadun mutallaqata ibnihi. Sekaligus Rasulullah juga harus menjaga diri agar terhindar dari omongan-omongan orang Quraisy. Orang-orang Quraisy itu kan kadang-kadang sensitif banget dengan Nabi Muhammad. Dikhawatirkan nanti bicaranya gini, Muhammad menikahi perempuan yang telah diceraikan oleh anaknya sendiri. Fa'anzalallahu fi dzalika Bismillahirrahmanirrahim. Falamma qada Zaidun minha watara zawwajnakaha likai la yakuna 'alal mu'minina harajun min azwaji adiyaihim idza qada minhunna watara wa kana amrullahi maf'ula. Maka kemudian Allah menurunkan sebuah ayat yang maksudnya adalah apa yang terjadi kepada Nabi Muhammad menikahi mantan istri dari mantan anak angkatnya, itu kemudian menjadi hukum yang bagaimana adanya untuk orang-orang muslim lainnya yang kalau misalnya juga sama mengangkat seorang anak laki-laki, kemudian anak laki-laki yang diangkat itu menikah, kemudian istrinya diceraikan oleh anak angkatnya itu, ya. Nah, itu orang mukmin boleh menikahi mantan istri dari mantan anak angkatnya. Jadi kan tidak boleh mengangkat, sehingga boleh menikahi. Kalau menantu asli nggak bisa, misalnya kita punya anak laki-laki, terus anak laki-laki kita meninggal misalnya anak kita yang laki-laki, atau diceraikan lah misalnya. Nah, menantu sampai kapanpun statusnya adalah menantu, dan itu menjadi mahram selamanya. Itu tidak boleh dinikahi. Tetapi kalau yang anak angkat itu ternyata boleh dan ada dasarnya. Summa hurrima at-tabanni 'alal muslimina lima fihi minal abrari. Nah, kemudian Allah mengharamkan mengangkat anak. Jadi nggak boleh. Setelah itu mengangkat anak itu sudah tidak boleh ada lagi. Jadi tradisi. Kenapa? Ya karena berbagai macam pertimbangan kemadharatan yang ada. Wa anzala fihi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyi wa kana Allahu bikulli syai'in 'alima. Wa min dzalikal hin sura ismu Zaid bin Harisa badalan min Zaid ibni Muhammadin. Nah, terkait masalah pembatalan mengangkat anak ini, Allah menurunkan sebuah ayat memastikan bahwa Nabi Muhammad bukanlah bapak dari siapapun. Jadi Nabi Muhammad dipastikan adalah Rasul terakhir. Kenapa dimaksudkan seperti ini? Tidak lain adalah menghindari kalau seandainya Nabi Muhammad mengangkat Zaid, kemudian satu saat Nabi Muhammad meninggal, Zaid kemudian dimuliakan oleh orang, bahkan dieluk-elukan sebagai penerus Nabi Muhammad, maka orang-orang akan lupa bahwa Nabi Muhammad sebenarnya adalah Rasul yang terakhir, Rasul penutup. Jadi tidak perlu ada keturunan supaya tidak ada
kesalahpahaman atau ada orang yang mengkultuskan anaknya begitu. Nah, sejak saat itu pula sekaligus merubah namanya yang tadinya Zaid bin Muhammad kembali lagi menjadi Zaid bin Harisa. Demikian review materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.